Tak ada yang lebih sial dari seorang yang lucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa loh. Saya sendiri pun tak tertawa oleh lucuan saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tinggal berneka kocak, lalu orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti tak gampang yang namanya membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lucuan itu tidaklah semudah yang kalian bayangkan loh. Bisa-bisa karena lucuan, kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina, mencermakan nama baik. Saya punya teman, seorang stand up komedi. Dia bercerita tentang seorang yang ingin memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa itu, orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat seluruh warga kampung gempar. Orang-orang langsung berbondong-bondong mendatangi orang itu, berteriak, menghujatnya. Lalu ada yang warga bilang, "Dasar kafir, turun kamu dari sana. Ayo turun." Begitupun orang-orang mengikuti. Lalu orang itu menjawab, "Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Saya azan subuh jam 4 pagi, kalian pada tidak datang loh. Giliran saya azan subuh jam 10 pagi, kalian semua pada datang. Coba kalian pikir, siapa yang aneh? Siapa yang kafir?" Orang kok gampang ya mengcover-coverkan orang loh. Hanya karena berbeda menjadi saling bermusuhan. Sekarang orang sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, "Aku berpikir maka aku ada." Kalau orang sekarang sepertinya bilang, "Aku bertengkar maka aku ada." Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan. Bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah banget membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Kan sekarang kan sedang ngetren tuh, yang namanya anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya ingin jadi presiden. Kalau bapaknya nyalon gubernur, anaknya juga ingin nyalon gubernur dong. Kalau bapaknya wali kota, ya anaknya juga ingin jadi wali kota lah. Sudahlah, aku malah ngomong yang ngelantur, nanti aku bisa dipenjara malah. Dulu, kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak loh. Penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang, karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Lah, kalau sekarang, kalau saja kalah sama politikus loh, bayangkan. Akhirnya kamu datang. Aku tidak menyangka kamu akan datang. Silakan duduk. Kamu mau makan apa? Kamu mau minum apa? Maaf ya, aku di sini sudah nggak ada apa-apa soalnya. Hah? Kamu nggak lapar? Kamu nggak minum? Oh, syukurlah. Aku soalnya nggak ada apa-apa. Kalau kamu pengen makan, kamu bisa pesan GoFood. Tapi kamu yang bayar ya. Loh, kenapa? Kamu iri dah? Yang datang ini pacar saya loh. Jangan tersenyum begitu. Senyummu kok kayak ngejek begitu sih. Badut kayak saya ini juga manusia loh. Bisa falling in love. Jadi tuh, cantik nggak pacar saya?
Jadi dong, namanya itu Raisa. Raisa bayar. Terima kasih kamu sudah mau menemui saya. Saya kira kamu lupa sama aku. Oh, terima kasih kamu tetap ingat sama aku. Tenang, hidup itu berat, kamu akan kuat. Biar aku aja. Aku kira kamu sudah gak mau sama aku. Katanya kamu punya pacar baru ya? Lebih ganteng, lebih kaya. Oh, gak banyak ya. Kamu berarti tetap sayang sama aku. Terima kasih ya. Boleh aku cium kamu? Boleh aku peluk kamu? Boleh ya? Loh, Raisa, 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 tadi datang dong. Ternyata hanya khayalan saya saja loh. Gak ada pacar. Saya ini benar-benar pada jomblo. Coba kalian bayangkan betapa hasilnya hidup saya. Nasib saya benar-benar ambiar. Percayalah, jadi pacar itu berat. Kamu akan kuat. Biar aku aja. Kenapa kalian melihat saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Setelah saya katakan, saya ini orang yang sial, tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya begitu keren kan? Kini saya berpakaian bagus, tapi sebenarnya saya tetaplah badut. Saya sama sekali tak pernah memimpikan ini, tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya penampilan saya itu biasa saja loh, sama sekali tak lucu. Tapi entah kenapa semua yang hadir tertawa terpengal-pengal. Saya hanya menjentik-jentikan jari seperti ini. Mereka tertawa. Saya menggerakkan bokong saya seperti ini. Mereka tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam seperti ini, mereka tertawa. Dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol, sungguh saya merasa tidak pernah setolol itu. Lalu pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat saya, memuji saya. Katanya saya adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai semua orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin itu tak perlu cerdas atau pintar. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin yang bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuannya disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin dan pendukungmu akan memujamu habis-habisan. Tak peduli kamu salah atau benar, tak peduli kamu bohong ataupun kamu melakukan hal yang tidak terpuji, tapi itu yang dibutuhkan partai. Saya kemudian ditandani leci seperti ini, didaftarkan ikut pilkada loh. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu bedanya pilkada atau pilkab. Tapi ada yang bilang pilkab itu nggak boleh coba-coba buat anak-anak. Kalau pilkada boleh coba buat anak-anak, apalagi anak pejabat. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah saya pun tak punya loh. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipasukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipasukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada loh. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang paling lucu yang bisa membuat orang mereka semua itu bahagia. Karena ketika saya menjadi badut, saya tidak bisa membuat orang bahagia. Tapi begitu saya
menjadi seorang pemimpin, saya menjadi orang yang bisa membuat orang bahagia. Sungguh nasib sial saya tuh memang sial terus, nggak tahu kenapa. Betapa sialnya saya dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang membuat mereka terhibur. Sungguh saya memang badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu akan kuat, biar para pemimpin saja.